Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan juga tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, melalui video ini, Bapak akan menjelaskan mengenai KD 314, yaitu menerapkan persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Dalam materi ini akan dijelaskan mengenai definisi rapat, lalu syarat pertemuan garis miring rapat, macam-macam rapat, perencanaan, dan persiapan rapat. Baik, yang pertama definisi rapat. Di sini menurut Lembaga Administrasi Negara, rapat merupakan pertemuan atau berkumpulnya minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat juga menurut Direktorat Pembinaan Widya Suara, Lembaga Administrasi Negara, rapat juga diartikan sebagai media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan atau dilakukan oleh banyak organisasi, baik itu swasta maupun pemerintah. Lalu menurut Mardi Atmaja tahun 1987, rapat juga dapat dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi antar manusia atau pimpinan kantor dengan stafnya. Berdasarkan 3 definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rapat merupakan sarana komunikasi antar manusia yang diselenggarakan untuk menghasilkan sebuah keputusan atau sebuah solusi. Baik, selanjutnya adalah syarat pertemuan rapat. Yang pertama, suasana terbuka, di mana di dalam suasana terbuka setiap peserta rapat sudah siap menerima informasi. Yang selanjutnya adalah tidak ada monopoli, di mana setiap anggota memiliki hak yang sama dan tidak mendominasi anggota-anggota yang lainnya. Yang selanjutnya partisipasi aktif dari peserta rapat, maka peserta rapat dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam mengemukakan pendapatnya masing-masing. Dan selanjutnya ada bimbingan dan pengawasan dari pimpinan, sudah jelas. Selanjutnya lagi perdebatan berdasarkan argumentasi bukan emosi. Jadi setiap kita berdebat, maka perdebatan tersebut atas dasar data-data atau informasi berupa fakta yang ada gitu ya, bukan berdasarkan emosi-emosi sepihak gitu ya. Yang selanjutnya lagi adalah pertanyaan singkat dan jelas. Jadi ketika mengemukakan pertanyaan, maka harus cukup jelas, singkat, padat gitu ya. Selanjutnya adalah disiplin waktu. Maka ketika melakukan rapat sesuai pada porsi waktu-waktu yang memang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya terkait dengan macam-macam rapat. Di sini dapat dilihat, dapat dibaca rapat menurut tujuannya, rapat menurut sifatnya, rapat menurut jangka waktunya, rapat menurut frekuensinya, rapat menurut saluran hubungan dalam organisasi, rapat berdasarkan pelaksanaannya. Walaupun di sini ada bermacam-macam jenis rapat, namun dalam pelaksanaannya dalam satu kegiatan tersebut bisa mengakomodir di beberapa jenis gitu ya. Contoh Bapak ilustrasikan, misalkan ada rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham di sana dilaksanakan setiap tahunnya gitu ya di dalam suatu perusahaan itu. Maka dia masuk ke dalam rapat menurut jangka waktunya di sini, rapat tahunan. Namun di dalamnya juga resmi gitu ya. Rapat itu tersebut resmi, undangannya ada, bahkan sampai pakaiannya itu sudah ditetapkan. Maka dia masuk rapat menurut sifatnya rapat resmi gitu ya. Namun di dalam pelaksanaannya juga di dalamnya akan menjelaskan mengenai penjualannya, keuangannya gitu ya, produksinya, maka dia masuk juga di rapat menurut tujuannya. Di sini ada rapat penjelasan. Gitu ya. Bahkan di dalamnya pun ada rapat perundingan. Kenapa rapat perundingan? Karena akan menentukan direksi selanjutnya. Di situ ada voting gitu ya. Maka dalam satu kegiatan rapat tersebut mengakomodir berbagai macam-macam rapat. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri gitu ya, bisa berlaku di beberapa jenis atau macam rapat seperti itu. Baik, rapat menurut tujuannya di sini ada rapat penjelasan, yaitu rapat yang diselenggarakan untuk tujuan menyampaikan penjelasan kepada para peserta rapat dari pimpinan. Biasanya hal-hal yang sifatnya informasi dan juga arahan, serta informasi-informasi mengenai data-data terkini terkait dengan kinerja sebuah perusahaan atau organisasi. Lanjut lagi adalah rapat pemecahan masalah. Biasanya diselenggarakan untuk menemukan pemecahan tentang suatu masalah yang sedang terjadi atau dihadapi. Biasanya rapat pemecahan masalah ini mengumpulkan semua anggota-anggota gitu ya, dan berdiskusi untuk menemukan solusi atas masalah tersebut. Selanjutnya lagi adalah rapat perundingan, di mana diselenggarakan dengan tujuan menghindari timbulnya suatu perselisihan.
mencari jalan tengah agar tidak merugikan kedua belah pihak. Biasanya ketika ada pro dan kontra di dalam suatu organisasi, maka diperlukan suatu perundingan. Di dalam sebuah perusahaan contohnya itu ada biasanya serikat pekerja, antara serikat pekerja dengan perusahaan, maka dilakukan perundingan. Di situ ada rapat perundingan untuk menghasilkan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak gitu ya. Seperti itu. Di sini rapat menurut sifatnya terbagi menjadi 4. Ada rapat formal, di mana rapat formal adalah rapat yang dilaksanakan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang berlaku dan semua peserta rapat memperoleh undangan. Di sini dicirikan ada persiapan-persiapan atau perencanaan-perencanaan rapat formalnya yang memang menyangkut keseluruhan kinerja suatu organisasi maupun kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah rapat informal. Di sini adalah rapat yang dilaksanakan secara tidak resmi dan tidak berdasarkan suatu rencana yang bersifat resmi. Biasanya di sini acara atau kegiatan-kegiatan informal juga yang ada di dalam suatu perusahaan. Kalau di sekolah itu contohnya seperti eskul gitu ya. Kalau di dalam perusahaan itu ada kegiatan-kegiatan karyawan lainnya gitu ya. Dan diperlukan suatu rapat untuk membuat suatu kegiatan tertentu. Nah, itu informal tuh. Lanjut lagi adalah rapat terbuka, ya, adalah rapat yang dapat dihadiri oleh seluruh anggota organisasi. Biasanya materi yang dibahas bukan merupakan masalah yang rahasia gitu ya, karena memang sifatnya terbuka, informasi-informasi yang memang diperlukan bagi seluruh anggota rapat gitu ya, seluruh anggota organisasi. Contohnya misalkan rapat dalam menjelaskan visi misi perusahaan atau organisasi, maka seluruh kalangan dalam organisasi harus disampaikan di dalam rapat terbuka. Dan yang satu lagi kebalikannya dari rapat terbuka yaitu rapat tertutup, di mana rapat-rapat ini diselenggarakan untuk kalangan-kalangan tertentu. Biasanya di dalam undangan tersebut hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dan hasil dari rapat tersebut sifatnya rahasia gitu ya. Biasanya menyangkut dari keuangan suatu organisasi, menyangkut strategi-strategi suatu organisasi atau perusahaan seperti itu. Rapat menurut jangka waktunya, di sini ada rapat mingguan. Rapat mingguan adalah rapat yang diselenggarakan secara rutin setiap minggu guna membahas masalah-masalah yang bersifat biasa yang dihadapi oleh setiap seksi atau subseksi. Lalu rapat bulanan adalah rapat yang diselenggarakan setiap bulan dengan rutin guna membahas masalah-masalah yang bersifat biasa yang dihadapi oleh setiap seksi atau subseksi. Rapat semester adalah rapat yang diselenggarakan setiap 6 bulan sekali guna mengadakan evaluasi hasil kerja selama setengah tahun dan mencari serta menentukan rencana-rencana selanjutnya untuk waktu 6 bulan berikutnya. Dan yang terakhir ada rapat tahunan, adalah rapat yang diadakan sekali setahun yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan hasil dari rencana jangka pendek dan jangka panjang. Rapat menurut jangka waktunya itu tidak melulu mingguan, bulanan, semester, bisa saja 3 bulanan, triwulanan, bisa saja caturwulan, 4 bulanan, dan seterusnya. Memang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing seperti itu. Baik, rapat menurut frekuensinya yaitu rapat rutin dan juga rapat insidental. Untuk rapat rutin adalah rapat yang waktunya sudah tertentu atau biasa. Contohnya mingguan, bulanan, harian, dan seterusnya. Lalu kebalikannya ada rapat insidental yang tidak diketahui waktunya, biasanya terjadi ketika ada masalah-masalah yang butuh penanganan segera, seperti itu. Lanjut lagi, rapat menurut saluran hubungan dalam organisasi. Di sini ada rapat vertikal, yaitu rapat antara pimpinan dengan bawahan dalam rangka pemberian informasi tentang berbagai peraturan atau kebijakan pimpinan, atau dalam rangka pengambilan keputusan. Dalam rapat ini, para bawahan diberi kesempatan untuk memberikan saran-saran, sehingga dengan demikian pimpinan dapat memberikan motivasi kepada para bawahan untuk berpikir secara kreatif. Lalu ada juga rapat horizontal, yaitu rapat yang berlangsung antara pejabat setingkat gitu ya, atau pegawai yang setingkat. Rapat ini diselenggarakan terutama dalam rangka untuk koordinasi dan kerjasama di antara bagian atau unit organisasi gitu ya, seperti itu. Selanjutnya rapat berdasarkan pelaksanaannya. Di sini ada rapat kerja terpimpin, yaitu rapat di mana pimpinan rapat memegang peran utama dalam pengambilan keputusan.
Rapat kerja pimpinan juga dapat berlangsung dalam rangka pemberian penjelasan tentang peraturan atau petunjuk agar dalam pelaksanaannya dapat berlangsung secara serentak dan seragam. Lalu rapat kerja terbuka yaitu lawan dari rapat kerja terpimpin di mana pimpinan tidak memegang peranan utama dan para peserta diberi kesempatan untuk memberikan saran-saran positif yang dimilikinya. Rapat semacam ini diselenggarakan untuk mendapatkan sumbangan pikiran. Jadi ini kebalikannya nih, ada rapat kerja terpimpin di mana pemimpin rapat yang memegang kendali rapat bahkan hingga sampai keputusan-keputusan rapat. Sedangkan rapat kerja terbuka itu sebaliknya, yaitu keputusan rapat diserahkan kepada anggota-anggota rapat seperti itu. Di sini selanjutnya adalah perencanaan dan persiapan rapat. Di sini ada membuat agenda dan susunan acara rapat, menentukan peserta rapat, membuat undangan rapat, membuat daftar hadir rapat, mempersiapkan bahan rapat, mempersiapkan peralatan, mempersiapkan ruang rapat, akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, dan pengecekan persiapan terakhir. Biasanya persiapan-persiapan atau perencanaan rapat ini diselenggarakan untuk rapat-rapat yang sifatnya resmi atau formal seperti itu. Maka dibutuhkan persiapan seperti tertera dalam layar gitu ya. Untuk penjelasan lebih detailnya akan ada di slide selanjutnya. Nah, di sini ada agenda rapat dan susunan acara rapat. Di situ ada dua hal yang berbeda walaupun mirip gitu ya. Untuk agenda rapat adalah daftar yang berisi pokok-pokok permasalahan gitu ya, yang akan dibicarakan dalam suatu rapat. Sedangkan susunan rapat adalah rincian atau penjabaran lebih lanjut dari topik-topik dalam agenda rapat. Bahkan di situ sudah dicantumkan waktu-waktunya gitu ya. Jadi di sini sekretaris harus memastikan terlebih dahulu acara yang akan diadakan atau dilaksanakan pada suatu rapat dengan mengkonsultasikannya dahulu kepada pimpinan rapat. Jadi acara tersebut harus dibuat secara sistematis dengan membuat pokok-pokok acara secara garis besar seperti itu. Selanjutnya lagi menentukan peserta rapat. Jadi dari agenda rapat yang telah dibuat maka ditentukan siapa saja peserta yang akan diundang gitu ya. Jadi penentuan peserta rapat tersebut juga akan digunakan untuk penentuan konsumsinya apabila akan diadakan konsumsi dan juga akomodasi-akomodasi lainnya seperti itu. Lalu setelah itu membuat undangan rapat. Jadi di dalam surat undangan kamu mungkin sudah belajar sebelumnya terkait surat menyurat gitu ya, korespondensi. Di sini surat undangan merupakan surat pemberitahuan yang sifatnya mengharapkan kehadiran seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu acara tertentu di tempat dan waktu tertentu. Jadi undangan yang dibuat hendaklah memenuhi beberapa syarat, yaitu menggunakan kop surat atau kepala surat, mencantumkan surat undangan serta tanggal pembuatan, mencantumkan perihal undangan rapat, mencantumkan nama-nama orang yang diundang, mencantumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat, serta ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab atas undangan tersebut. Dapat dilihat di sebelah kiri, di sini ada undangan rapat, di mana undangan rapat tersebut sudah memenuhi syarat, ada kop suratnya, terus ada nomor undangannya, ada perihalnya, ada nama-nama yang diundang. Bila nama-nama tersebut lebih dari 10 atau bisa dibuat lampirannya di balik lampiran undangan ini. Lalu mencantumkan harinya, waktunya, dan juga lokasinya, dan juga ditandatangani oleh pejabat setempat. Nah, itu sudah menjadi syarat undangan rapat. Namun yang perlu diperhatikan juga adalah waktu pengiriman undangan. Jadi hendaknya jangan terlalu lama gitu dari pelaksanaan kegiatan rapatnya, karena waktu tersebut disesuaikan dengan seberapa besar persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Jika memang sifatnya besar, seperti Munas, Musyawarah Nasional yang memang ratusan orang yang hadir, maka persiapan tersebut harusnya dari jauh-jauh hari. Maka undangan tersebut juga dikirimkan jauh-jauh hari, bisa sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya gitu ya. Dan juga jangan terlalu cepat. Jadi jangan 3 hari atau 2 hari gitu ya, kalau memang sifatnya sangat persiapannya cukup memakan waktu gitu ya. Dan juga disesuaikan kembali apabila hanya undangan rapat-rapat rutin gitu ya,
Bahkan tidak perlu undangan bila memang itu sudah dilaksanakan secara mingguan gitu atau harian. Namun bila sifatnya yang 3 bulanan atau 6 bulanan, bisa menggunakan undangan 3 hari atau 7 hari sebelumnya gitu ya. Karena memang sifatnya rutin dan hal yang harus dipersiapkan juga sifatnya tetap seperti itu. Lalu di sini ada membuat daftar hadir rapat. Jadi ada dua macam daftar hadir, yaitu buku tamu dan daftar hadir biasa. Jadi di sini yang di layar ini daftar hadir biasa gitu ya. Untuk buku tamu biasanya posisinya di depan pintu masuk gitu ya. Jadi daftar hadir ini digunakan untuk mengetahui jumlah peserta yang datang pada suatu rapat dan juga untuk mengetahui jumlah sistem yang harus dipersiapkan seperti konsumsi, kursi dan sebagainya gitu ya. Dan juga bahan penyusunan notula rapat. Untuk notula rapat nanti ada di materi khusus selanjutnya. Seperti itu. Bahan-bahan rapat yang perlu dipersiapkan antara lain agenda rapat, notula atau hasil rapat yang lalu apabila rapat tersebut merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya, dan yang selanjutnya adalah bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat seperti makalah-makalah atau laporan-laporan, laporan penjualan, laporan produksi, atau laporan kinerja lainnya gitu ya. Jadi bahan-bahan tersebut disatukan dalam suatu map dan harus telah tersedia untuk masing-masing peserta agar memudahkan masing-masing peserta dalam memahami setiap pembicaraan gitu ya. Jadi bahan-bahan tersebut harus disiapkan sebelumnya, bahkan harus dikonsultasikan kepada pimpinan bahan mana yang memang akan disampaikan di dalam rapat tersebut. Seperti itu. Lalu mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Nah, jadi dapat dilihat di sini ada beberapa persiapan perlengkapan peralatan seperti whiteboard di situ ya, lengkap dengan spidol dan penghapus, flip chart, LCD, OHP, sound system, map, block note, name tag, laptop dan lain-lain yang memang dibutuhkan dalam kegiatan rapat seperti itu. Jadi kalau bisa dibuat dulu daftar kebutuhan peralatan yang dibutuhkan dan perlengkapannya agar bisa dibuat checklistnya mana peralatan-peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan tersebut telah tersedia atau belum seperti itu. Dalam mempersiapkan ruang rapat, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah cahaya penerangan. Jadi bila ruangan tidak menggunakan penerangan buatan atau lampu, tetapi menggunakan penerangan cahaya sinar matahari, maka pengaturan tempat duduk harus disesuaikan dengan arah datangnya sinar matahari tersebut. Contoh bila matahari menyorot kepada layar gitu ya, layar infocus, maka bila langsung mengenai layar infocus, tampilan layar tersebut tidak terlihat oleh peserta rapat. Untuk itu pengaturan tata layoutnya dengan cahaya sinar matahari bila menggunakan sinar matahari perlu disesuaikan. Nomor 2 adalah ventilasi udara. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah suhu udara, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, seperti itu. Lalu yang ketiga, pengaturan tempat duduk. Di sini ada gaya klasikal bila jumlah pesertanya banyak, lalu gaya konferensi bila ingin dimaksudkan agar setiap peserta merasa dihargai dan juga menimbulkan semangat teamwork. Lalu gaya huruf U untuk rapat-rapat informal, walaupun rapat informal juga masih bisa untuk menggunakan huruf U. Lalu ada gaya workshop, cocok untuk diskusi kelompok. Ini adalah contoh-contoh gambar layout ruang rapat. Di sini ada gaya klasikal, gitu ya. Bila pesertanya cukup banyak, cocok. Lalu ada gaya workshop. Di sini untuk meningkatkan kerjasama teamwork. Lalu ada gaya huruf U dan juga gaya konferensi bila ingin diskusi lebih baik, gitu ya, seperti itu. Untuk akomodasi atau penginapan, jadi bila rapat tersebut dilaksanakan di luar kota, maka perlu juga diperhatikan bagaimana penginapannya, seperti itu. Dan penginapan tersebut juga perlu disesuaikan dengan siapa peserta rapatnya. Jika direksi, maka penginapan apabila di hotel, maka hotel berbintang 4 gitu atau bintang 3. Dan bila staff atau di bawahnya mungkin bisa menggunakan bintang 1 atau 2 seperti itu.
Jadi perlu disesuaikan kembali dengan tamu atau undangan rapatnya, seperti itu. Lalu di sini ada transportasi. Jadi jika rapat dilaksanakan tidak di dalam kantor, maka transportasi harus dipersiapkan. Bila memang harus menyewa, maka bisa mobil atau bus disesuaikan dengan jumlah undangan rapat. Konsumsi rapat berupa makanan ringan atau makanan berat untuk para peserta rapat harus disiapkan agar para peserta rapat nyaman dalam mengikuti kegiatan rapat. Gitu ya. Variasi makanannya juga perlu diperhatikan, disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada, gitu ya. Dan juga di sini dapat disajikan sebelum peserta rapat duduk, atau disajikan selama rapat berlangsung, atau disajikan pada waktu istirahat dengan cara mengambil sendiri, atau disajikan secara kombinasi, gitu ya. Jadi biasakan pada awal rapat telah tersedia minuman, dan saat istirahat para peserta rapat mengambil sendiri makanan dan minuman di tempat yang telah tersedia. Seperti itu. Untuk kegiatan yang rapat atau kegiatan rapat yang pelaksananya lebih dari 1 hari, maka hendaknya disediakan unit kesehatan untuk menjaga kondisi kesehatan para peserta rapat. Contohnya seperti munas, musyawarah nasional yang berlangsung berhari-hari. Atau kalau zaman dulu itu ada namanya konferensi gitu ya. Nah, itu yang dilaksanakan lebih dari 1 hari, biasakan atau usahakan atau upayakan ada unit kesehatan sendiri untuk mengakomodir peserta rapat, seperti itu. Dan yang terakhir ada pengecekan persiapan terakhir. Di sini sebelum rapat dimulai atau H-1, biasanya sekretaris harus memeriksa segala persiapan untuk meyakinkan apakah segala sesuatunya telah siap untuk dipergunakan. Biasanya di sini apakah kursi telah cukup gitu ya, apakah letak tempat duduk sesuai, apakah semua alat perlengkapan telah tersedia, apakah bahan-bahan atau materi rapat yang digunakan sudah siap, apakah daftar hadir, agenda rapat, dan susunan acara telah disiapkan, atau apakah konsumsi rapat telah dipesan atau disiapkan. Di sini ada tabel di sini untuk membuat checklist hal-hal yang harus diperiksa. Di sini bisa undangan, bahan, materi, daftar hadir, agenda, peralatan, konsumsi, ruang rapat, dan seterusnya. Gitu ya. Di sini bisa kita checklist saja. Jika memang sudah ada, sudah disiapkan checklist. Bila memang belum, sebutkan keterangannya apa, alasannya bagaimana, dan solusinya bagaimana, gitu ya. Jadi checklist ini digunakan bagi sekretaris itu untuk memastikan kembali hal-hal yang memang dibutuhkan untuk rapat tersebut. Bahkan untuk rapat-rapat yang sifatnya besar gitu ya, seperti musyawarah nasional gitu ya, maka ini sangat penting dan memang diutamakan untuk checklist-checklist seperti ini, karena memang item-item atau hal-hal yang diperlukan untuk rapat tersebut juga sangat banyak seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa menghubungi via WhatsApp Bapak gitu ya, atau via SMS kalau memang tidak punya kuota atau tidak punya internet. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.